Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Firmansyah, NIM 1177070073, mahasiswa UIN Bandung, semester 6. Video ini saya buat dengan maksud untuk menyelesaikan tugas praktikum pengolahan sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal acak, juga fast Fourier transform dalam satu video. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB. Sambil menunggunya, saya akan bahas tentang sinyal acak. Sinyal acak itu merupakan pembagian sinyal yang berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, yakni sinyal deterministik atau yang dapat kita sebut sebagai dapat diprediksi nilainya, juga sinyal acak tidak dapat diprediksi nilainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal acak yang dapat dibangkitkan dengan random atau acak dalam satuan skala X yang diinginkan. Di sini saya skala X-nya yakni N1 dan N2. Kenapa N1 N2? Karena itu nanti kita lihat langsung aja ke codingannya. Nah, sini saya udah nulis sebelumnya supaya kita lebih cepat ya videonya. Codingannya jadi tidak lama. Kita kopikan dulu. Kita pastikan sini. Di sini kita mempunyai N1-nya bernilai min 10, N2-nya bernilai 10, dan N-nya skala X yang kita inginkannya, sumbu X-nya yakni N1.2 N2. Nah, di sini dimasukkan titik 2 itu sebagai titik tengah yakni 0. Nah, di sini kan N1-nya min 10, berarti dari 0 ke N1 itu sampai min 10, dan dari titik 2 itu dari 0 ke N2 sama dengan 10. Nah, di sini juga kita memberikan nilainya itu, memberikan judul sinyalnya itu sinyal random. Di sana dituliskan title-nya sinyal random. Nah, untuk sumbu X-nya kita berikan N, dan sumbu Y-nya X N. Mari kita run aja langsung ya. Nah, sudah muncul. Di sini untuk grafik yang di atas itu menunjukkan bahwa dalam 1 detik itu terdapat 20 Hz atau 20 frekuensinya ada 20, berarti 20 gelombang. Nah, untuk grafik di bawah itu yang tadi kita buat codingannya. Di sini terdapat sinyal random. Apa itu sinyal random? Itu sinyal yang tidak dapat kita prediksi, sinyal acak. Tidak dapat kita prediksi apa hasilnya, seperti apa. Jika kita membuat codingan ini dengan codingan yang sama, maka akan muncul sinyal random yang berbeda juga, karena namanya juga sinyal acak. Maka setiap kita run sinyalnya, maka hasil yang ditampilkan itu berbeda-beda setiap sinyalnya. Nah, di sini kita mendapatkan N-nya itu, lihat di sana, N-nya itu di atas N itu terdapat angka 0 yang tadi sudah saya bilang, titik 2 itu. Titik 2 itu tuh sebagai sumbu tengah. Maka tadi di sebelah kiri itu ada N1, berarti N1-nya tadi berapa? Min 10 kan? Min 10 ke sebelah kiri, maka kita mendapatkan di sumbu negatifnya itu min 10, sedangkan di kanannya adalah N2. N2 itu kan tadi kita tulis 10. Nah, untuk melihatnya, maka kita bisa tahu bahwa yang ditunjukkan sinyal acaknya itu adalah yang naik tinggi rendahnya sinyalnya itu. Nah, sedangkan sinyal deterministiknya itu ya kita di sini kita memakainya sinyal acak. Skala yang dibutuhkan itu yakni 0 sampai min 10 N1, 0 sampai 10 N2. Nah, untuk lebih jelasnya juga, untuk sebagai eksperimen kita ubah ya. Kita ubah N1 dan N2-nya kita ubah. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kita copy ikan dulu.
kita ubah menjadi 20 dan di sininya menjadi 30. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, seperti saya sudah bilang tadi bahwa N1 dan N2 nya itu merupakan skala X yang kita inginkan untuk menimbulkan sinyal acaknya itu seperti apa. Nah, walaupun dengan codingan yang sama, kita akan mendapatkan hasil sinyal yang acak juga berbeda lagi. Jadi dibangkitkannya memang acak gitu. Sedangkan kita di sini lihat tadi kita skala N1-nya adalah min 20. Nah, maka lihat di sebelah kiri itu adalah min 20. Dan skala N2-nya tadi kita buat 30. Lihat di sebelah kanan, skala maksimalnya adalah 30. Jadi kita mengatur supaya sinyal acaknya itu dari skala min 20 sampai 30. Kita mengatur berapa banyak sinyal acak yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Mungkin untuk sinyal acak seperti itu saja penjelasannya. Lanjut kita ke fast Fourier transform. Nah, di sini sebelum kita masuk ke fast Fourier transform, apa itu fast Fourier transform? Yakni sumber dari suatu algoritma untuk menghitung discrete Fourier transform atau DFT dengan cepat, efisien, dan impulsnya juga dapat kita ketahui. Nah, FFT ini atau fast Fourier transform ini diterapkan di berbagai bidang pengolahan sinyal digital untuk memecahkan persamaan diferensial parsial menjadi algoritma untuk menggandakan bilangan integer dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini terdapat domain waktu juga domain frekuensi. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, mari kita hapus dulu ininya dengan klik clear dulu. Kita clear dulu. Clear all cache, memory stage, langsung CLC. Nah, maka akan hilang semua ya supaya tidak bingung. Nah, langsung kita masuk ke codingannya. Untuk ini juga saya sudah membuat sebelumnya agar memudahkan kita untuk lebih cepat memahaminya. Tidak lama untuk mengetiknya, tidak ada waktu untuk mengetiknya. Kita kopikan lagi di sini. Nah, di sini kita mempunyai sinyal Fs itu sebanyak 100, T-nya itu waktunya 1:100 per Fs. Nah, di sini F-nya juga terdapat 20. Nah, rumus untuk S-nya itu S-nya 2 kali Pi dikali F kali T. Nah, untuk subplotnya dan plotnya juga bisa dilihat di sana. Nah, untuk sumbu X-nya kita beri nama waktu. Untuk yang pertama, grafik yang pertama kita tulis waktu. Nah, untuk yang grafik kedua kita X labelnya kita beri nama frekuensi. Nah, untuk grafik yang kedua rumusnya S sama dengan FFT S, 512. Bisa dilihat selanjutnya juga seperti itu. Itu rumus-rumus untuk menentukan fast Fourier transformnya. Nah, dengan contoh yang kita gunakan itu Fs-nya 100 dan T-nya 1:100. Juga kita juga menggunakan SFFT-nya dengan angka 512, 255 dan 256. Nah, kita lihat apa yang akan kita dapatkan untuk rumus ini. Nah, kita bisa lihat untuk grafik yang di atas itu memiliki 20 Hz lagi dengan nama waktu di bawahnya time ya. Dalam 1 detik kita mendapatkan 20 gelombang atau 20 Hz. Nah, untuk grafik yang di bawah itu menunjukkan bahwa kita itu dalam
frekuensi, kan itu judulnya frekuensi ya. Nah, menunjukkan bahwa memiliki 20 frekuensi per periodik. Nah, grafik ini di atas itu diimplementasikan di bawah, di grafik bawah-bawah. Grafik yang atas itu menunjukkan 20, kalau kita menghitungnya itu terdapat 20 gelombang. Nah, diimplementasikan di bawah supaya lebih mudah, bahwa dalam satu detik terdapat 20 frekuensi gitu per periodik. Di bawah itu hal yang sangat membantu sekali gitu. Bayangkan kalau misalkan dalam 1 detik terdapat banyak sekali gelombang dan kita harus menghitungnya satu-satu gitu kan, lebih rumit gitu. Nah, di sini juga kita dapat dipermudah untuk melihat gelombangnya gitu dengan cara rumus yang tadi. Nah, jadi di bawahnya itu kita dapat lihat untuk frekuensinya di angka 20 itu impulsnya langsung terlihat kan, langsung ke atas. Nah, situ menunjukkan bahwa di angka 20 ini terdapat frekuensi dalam satu detik terdapat 20 frekuensi untuk grafik yang di atas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan tentang sinyal acak dan sinyal Fourier transform itu FFT diakhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.